Oke, kita udah belasan tahun sekolah. Kita udah banyak ngambil semester pas waktu kuliah. Kita sudah ikut pelatihan-pelatihan, kita ikut workshop, kita udah nonton-nontonin konten video edukasi, kita udah dengerin motivasi-motivasi di Spotify misalkan. Tapi kenapa kalau kita disuruh menjelaskan apa yang udah kita dapat, kita justru bingung. Tapi pas dimintai pendapat, kita malah jawab, "Gak tahu juga bang, bingung juga." Atau mungkin pas kita dikasih pertanyaan atau dikasih bagaimana cara menyelesaikan masalah, kita malah cari di Google, kita malah googling, kita malah buka AI. Ya memang googling zaman sekarang dapat menyelesaikan konflik tanpa harus mikir keras. Ironisnya, kita hidup di era yang serba canggih, informasi serba cepat. Namun justru karena kegagapan kita dalam menangkap informasi tersebut, kita malah cenderung gak berpikir secara jernih. Kita malah cenderung susah dalam mengambil keputusan sendiri. Dan ini bukan cuma soal apakah kita kurang pintar atau kita belum belajar. Ini soal yang lebih dalam, yaitu bagaimana cara kita mengetahui level mana kita berpikir atau cara untuk meningkatkan level pola pikir kita. Dan di titik inilah kita ketemu satu konsep lama yang sangat relevan bagi kehidupan kita, yaitu taksonomi Bloom. Idealnya proses belajar itu seperti menaiki anak tangga. Ya, seperti menaiki anak tangga. Kita mulai dari level paling rendah, yaitu mengetahui, sampai ke puncak level yang paling tinggi, yaitu dapat menciptakan ilmu yang kita dapat. Inilah yang ditawarkan oleh taksonomi Bloom, yaitu kerangka berpikir atau sebuah peta berpikir untuk meningkatkan pola pikir kita dalam berkehidupan. Great question. Bloom's taxonomy is actually a classification system that really looks at different levels of learning. And it starts with the very lowest level, which is just memorizing information. Then after that is understanding, then applying, then analyzing, then evaluating, and then creating is at the top. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang masih belum menyadari bahwa tingkatan berpikir mereka masih belum sampai pada tingkatan yang seharusnya. Kita ambil contoh pada kehidupan nyata. Contohnya saja seperti anak-anak murid yang dinilai pintar kalau dia hafal undang-undang misalkan, atau dia dianggap pintar kalau dia hafal rumus matematika. Padahal rumus matematika itu penting untuk diterapkan pada tingkatan yang lebih lanjut. Jadi sebenarnya apa itu taksonomi Bloom? Oke, kita akan bahas. Taksonomi Bloom adalah kerangka berpikir yang ditemukan oleh psikolog pendidikan bernama Benjamin Bloom beserta timnya pada tahun 1956. Tujuan awalnya simple, namun ini visioner, yaitu membantu guru merancang tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Taksonomi Bloom ini membagi ranahnya menjadi beberapa tingkatan, dari tingkatan paling awal yaitu mengetahui sampai tingkatan paling kompleks yaitu menciptakan. Pada awalnya taksonomi Bloom itu memiliki 3 domain, yaitu ranah berpikir, kognitif, ranah sikap, afektif, dan ranah keterampilan yaitu psikomotorik. Lalu pada tahun 2001 taksonomi Bloom ini direvisi oleh Anderson dan Krathol. Revisinya ini lebih dinamis, kata kerjanya lebih aktif, dan urutannya menjadi lebih praktis, sehingga ini mudah untuk diterapkan di era modern sekarang. Nah, dari sinilah muncul 6 tingkatan berpikir yang akan kita bahas, yaitu remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan yang terakhir create. Oke, kita akan mulai dari tingkatan pertama, yaitu remember atau mengingat. Pada tingkatan ini biasanya kita diminta untuk mengenali, menghafal, menyebutkan, ataupun mencatat. Contohnya dalam kehidupan misalkan, kita tahu rumus-rumus matematika, atau mungkin kita tahu nama-nama presiden kita, atau mungkin juga kita dengar lagu, tahu lirik, tapi belum sampai ke paham makna lirik tersebut. Nah, sekarang realitanya masih banyak orang yang salah mengartikan tahu sebagai paham. Contohnya aja seperti hafal Pancasila tapi nggak bisa menerapkan ke dalam kehidupan bersosial atau berkehidupan nyata. Satu. Ketuhanan. Kehutanan. Ketuhanan. Kehutanan. Nah, penting untuk kita sadari apakah kita masih berada di tingkat mengetahui.
Lanjut ke tingkatan kedua, yaitu understand atau memahami. Untuk tingkatan ini biasanya kita harus bisa menjelaskan, menyimpulkan, menerjemahkan, dan membedakan. Kita ambil contoh paling simpel. Misalkan setelah kita mendengarkan sebuah lagu, kita dapat memahami makna di dalam lirik lagu tersebut. Bukan hanya tahu liriknya bagaimana, namun juga bisa memahami konteks lirik yang kita dengar. Atau mungkin ketika kita di tongkrongan, misalkan sama teman-teman kan bercanda ria, tertawa bersama, tahu-taunya ada yang tersinggung dengan ucapan kita. Kita paham, oh dia lagi tersinggung nih. Nah, itu contoh tingkatan level memahami. Namun realitanya, walaupun kita berada di tingkatan memahami ini, kita hanya sampai pada tingkatan paham untuk diri sendiri. Namun ketika ditanya kenapa, kita bingung, kita masih belum bisa menjawab. Contohnya saja seperti di dalam debat misalkan, kita bisa mengemukakan argumentasi kita. Namun ketika kita ditanya apa dasar argumen tersebut, ya kita kebingungan, kita malah buyar, kita malah ngeblank. Oke, kita lanjut pada tingkatan ketiga, yaitu apply, menerapkan. Pada tingkatan ini kita harus bisa menggunakan, mengoperasikan, mengimplementasikan, dan mempraktekkan. Contoh misalkan, kita sudah tahu apa itu menabung, kita sudah paham apa itu menabung. Nah, pada tingkatan ini kita dituntut untuk bisa menerapkan bagaimana cara menabung dengan dasar pengetahuan atas menabung itu tadi. Ya, kembali ke realita yang kita hadapi sekarang, masih banyak orang yang sebenarnya mereka sudah ngerti secara konsep, mereka sudah punya strategi yang bagus, namun ketika melakukan aksi, mereka malah kebingungan, mereka malah bingung untuk menampilkan sesuatu yang sudah mereka pahami. Oke, lanjut ke tingkatan berikutnya, yaitu analyze atau menganalisis. Pada tingkatan ini, kita sudah mampu untuk membedah, mengorganisir, membandingkan, mengidentifikasi, dan mengkategorikan. Contohnya dalam berkehidupan, kita dapat membedakan berita yang faktual dan berita yang hoax. Atau kita sudah bisa menelaah informasi apakah ini benar-benar fakta atau cuma sekedar opini. Atau mungkin contoh yang paling simpel deh, misalkan kita mau beli sesuatu barang, kita sudah ngerti atau kita sudah bisa membedakan kekurangan dan keunggulan produk yang ingin kita beli. Nah, sebenarnya di era informasi ini, skill ini sangat penting. Tapi masih banyak orang yang menelan informasi secara mentah-mentah. Ya, hal ini dikarenakan, ya tadi, tingkatan berpikir yang masih belum sesuai. Lanjut, tingkatan berikutnya yaitu evaluate, yaitu mengevaluasi. Pada tahap ini kita sudah bisa menilai, mengkritik, merekomendasikan, memvalidasi, dan membenarkan data. Contohnya saja seperti kita belajar, terus kita merasa kesusahan dalam belajar. Lalu tumbuhlah pemikiran, aduh kenapa ya aku jadi susah belajar? Apa caraku belajar ini harus ditemani oleh background musik? Atau mungkin caraku belajar aku harus berdialog dengan seseorang. Nah, itu sudah sampai pada tingkatan evaluasi, artinya kita sudah bisa mengevaluasi cara berpikir kita sendiri. Atau contoh lainnya misalkan kamu dapat memberikan feedback ke teman kamu yang meminta saran. Kamu memberikan masukan, kamu memberikan kritik yang berdasarkan data, bukan sekedar emosi belaka. Namun pada kenyataan orang-orang masih banyak yang salah mengartikan evaluasi sebagai menghakimi. Iya memang sedikit banyaknya kurang lebih terdengar sama, terlihat sama, namun evaluasi bukan sekedar kritik, bukan sekedar menilai tanpa data. Evaluasi membutuhkan logika, empati, dan standar yang objektif. Dan tingkatan berpikir yang terakhir yaitu create atau menciptakan. Pada tingkatan ini kita diharuskan bisa merancang, menyusun, membangun, mengembangkan, dan menciptakan sesuatu. Oke, kita ambil contoh lain misalkan dari sudut pandang seorang pendidik. Kita sudah tahu bagaimana kondisi belajar anak-anak. Kita sudah paham bagaimana kondisi di lapangan.
kita sudah dapat menerapkan bagaimana cara mengajar, terus kita sudah bisa menganalisa bagaimana cara belajar, kita sudah dapat mengevaluasi bagaimana proses belajar, dan yang terakhir kita dapat menciptakan bagaimana cara untuk mengajar yang lebih efektif. Nah, inilah puncak dari tingkatan berpikir, bukan sekedar meniru atau bukan sekedar mengikuti sesuatu yang sudah ada, namun dapat menciptakan sesuatu itu sendiri berdasarkan dasar tingkatan berpikir itu tadi. Namun sayangnya masih banyak sistem yang justru mematikan tingkatan berpikir ini, mematikan pola pikir yang kreatif dan inovatif ini. Misalkan di sekolah ada pendidik yang menggunakan atau membuat cara mengajar baru, metode baru. Lalu kepala sekolahnya yang Itachi itu bilang, apa ini? Pelajaran ini sesat ini harus diganti ini ikuti sistem yang sudah ada. Nah itu kan, jadi malas orang berpikir ke tingkatan ini. Padahal dunia butuh hal-hal yang baru, dunia butuh sesuatu yang baru, bukan sekedar mengikuti alur belaka. Ya itu tadi, sistem kita belum sepenuhnya mendukung orang-orang kreatif dan inovatif. Kadang orang kreatif justru dibilang terlalu banyak akal, terlalu ribet. Masih ingat dengan Arianto Misel? Warga Cirebon ini adalah penemuan alternatif BBM berkomposisi air untuk kendaraan. Sayangnya penemuan revolusioner yang berpotensi mengubah sejarah industri itu ditanggapi dingin oleh pemerintah. Peneliti Laboratorium Motor Bakar Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Arifin Nur meragukan alat pengubah air murni bisa menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi apakah taksonomi Bloom masih relevan dengan kehidupan kita? Jelas, bahkan sangat penting. Karena hidup kita di dunia ini penuh dengan informasi yang perlu kita pahami. Jadi bukan sekedar menangkap informasi tanpa berpikir panjang. Dan teori ini ngajarin kita untuk jangan cuma menyimpan informasi sebagai data, namun kita bisa memproses bahkan menciptakan makna di balik informasi yang kita dapat. Ya memang pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang belum menyadari tingkatan berpikir mereka. Jadi solusinya, pertama kita harus sadar bahwa naik tangga berpikir itu memerlukan proses. Ya nggak bisa instan begitu aja. Terus kita bisa latih diri kita mulai dari hal-hal kecil seperti misalkan nonton film atau mendengarkan musik atau mendengarkan podcast-podcast. Lalu mencoba memahami dan menganalisis film, lagu atau podcast yang sudah kita dengerin tadi. Atau mungkin kita ubah cara kita belajar yang biasanya menghafal, kita ganti menjadi diskusi. Yang biasanya cuman membaca-baca doang, kita tambah dengan menulis apa yang kita baca tadi. Jadi taksonomi Bloom bukan sekedar teori pendidikan, namun dia adalah cara berpikir yang sehat. Dia ngajarin kita buat nggak berhenti di tingkatan tahu, tapi dapat naik ke tingkatan-tingkatan berikutnya sampai akhirnya pada tingkatan mencipta. Karena hidup ini bukan soal punya banyak jawaban, tapi soal bisa bikin pertanyaan yang tepat dengan solusi yang lebih bermakna. Terakhir, kita perlu ubah pola pikir kita bahwa berpikir dan belajar bukan hanya sekedar terhenti di aku tahu, tapi sampai ke tingkatan berikutnya, yaitu aku menciptakan dari sesuatu yang aku tahu. Sampai jumpa di Merdeka Bersuara.